Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Bil khair alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa semoga Allah senantiasa memudahkan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, dan untuk orang tua kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya nasta'in. Ini salah dan Baik, nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal aba wal ummahat, nahnu mazilna fi darsi asabi' fit tamrinat. Bil amsi bahasna nahnu an ismil isyarah lil jam'i. Wa qabla dzalika uridu as'ilatan. Ya abi, kaifa haluk ya abi? Alhamdulillah bi khair. Ya abi, min aina anta? Ana min al-Bekasi. Min Bekasi. Ya abi, ma hadza? Zalika qalam. Ahadza qalamun? La. Zalika qalam. Huwa qalamun. Naam. Naam wala? Oh, na'am. Naam. Ahadza kitabun? La. Zalika qalam. Ma hadhihi? Zalika Tilka. Oh, masyaallah. Tilka sa'atun. Ahadhihi sa'atun? Na'am. Zalika tilka sa'atun. Ahadhihi saburatun? La. Hiya sa'atun. Sa'atun. Ainal kitabu? Ya. Kitabu alal maktabi. Al-kitabu al-maktabi. Halil kitabu alal maktabi? Naam. Al-kitabu alal maktabi. Kalau pakai dhamir? Naam. Hiya alal maktabi. Naam. Huwa alal maktabi. Madza alal maktabi? Madza alal maktabi? Alal sahih? Alal maktabi kitabun. Alal maktabi kitabun. Hal alal maktabi kitabun? Naam. Huwa kitabun. Naam. Alal maktabi? Alal maktabi Kitabun. Kalau pakai dhamir mutasil? Alaihi. Sahih. Alaihi kitabun. Madza fil jaybi? Qalamun fil jaybi. Fihi. Fihi qalamun. Fihi qalamun al-jaybi. Nggak usah jawab, nggak usah diulang. Pertanyaannya kan, madza fil jaybi? Jawabannya langsung saja, fil jaybi qalamun. Atau lebih simpel lagi, fihi qalamun. Berarti karena fil jaybi tadi sudah diganti dengan dhamir mutasil, jadi nggak usah diulang lagi berarti. Madza fil jaybi fihi qalamun. Madza alal maktabi? Qalamun alal maktabi. Ilaihi. Alaihi. Qalamun alaihi. Alaihi qalamun. Alaihi qalamun. Jadi diurutkan ya, ya jawabannya mengurutkan pertanyaannya. Madza alal maktabi? Langsung alaihi qalamun. Madza fil fasli? Meja.
fil fasli. Fil Nah, asli maktab. maktabun. Atau kalau ya kan sebenarnya kita jawab langsung kolamun, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Cuman tadi kan kita melatih menggunakan dhamir mutasil ya. Madza fil fasli fihi maktabun. Maktabun. Kita jawab maktabun saja, betul nggak? Ya betul ya, maktabun. Tapi kan kita melatih menggunakan dhamir mutasil. Taib, syukran ya Abi. Taib, itu adalah susunan yang tidak ada unsur fi'il. Tidak ada unsur fi'il, Bu ya. Kemudian kita juga tidak bisa lepas dalam ucapan kita untuk mengucapkan kata kerja. Taib, ya Ummi, kaifa haluk ya Ummi? Bil khair. Ya Ummi, min aina anti? Min Gunung Sahari. Ahmad belajar madzhab Arabiyah. Sohi sedang belajar berarti ya? Ya, yadrusu. Yadrusu Ahmadu. Kita sebut fi'ilnya dulu Bapak ya. Kalau kita bertanya, Ahmad belajar apa? Sohi ma atau madza yadrusu Ahmadu. Kapan Ahmad belajar hadis? Al-hadisa. Mata yadrusu Ahmadu al-hadisa. Di mana Ahmad belajar hadis? Apakah Ahmad belajar hadis? Apakah Ahmad belajar hadis di sekolah bersama Ustadz setiap hari? Kulla yaumin. Kulla yaumin. Alhamdulillah. Tetapi kan akarnya adalah yadrusu Ahmad itu ya. Yadrusu Ahmad. Adapun keterangan tempat, keterangan waktu dan objek itu adalah hanya sebagai tambahan saja, fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Bentuk pertanyaannya kalau apa? Madza. Di mana? Aina. Kapan? Mata. Apakah? Hal. Kalau bagaimana Bapak Ibu? Kaifa. Bagaimana Ahmad belajar hadis? Kaifa yadrusu Ahmadu. Enggak apa-apa kita selipkan Bapak Ibu ya. Karena sering juga kaifa itu dipraktikkan ya. Meskipun belum judulnya kaifa. Nah. Syukran ya Umi. Badah ya Umi, kaifa haluk? Kaifa haluk ya Umi? Nah. Ya Umi. Ini kalau ngomongin Ahmad. Kalau ngomongin Maryam, berarti Maryam sedang belajar. Yadrusu Maryam. Tadrusu Maryam. Tadrusu Maryam. Maryam belajar apa? Tadrusu Maza tadrusu Maryam. Sahih. Maza tadrusu Maryam. Di mana Maryam belajar tafsir? Aina tadrusu Maryam tafsir. At-tafsirah. Kapan Maryam belajar tafsir? Mata tadrusu Maryam tafsir. Apakah Maryam belajar tafsir? Hal tadrusu Maryam tafsirah. At-tafsirah. Bagaimana Maryam belajar tafsir? Kaifa tadrusu Maryam. Tafsirah. Tafsirah. Syukran ya Umi. Badah ya Umi, kaifa haluk ya Umi? Min aina anti? Ya Umi, ini kalau kita ngomongin Ahmad. Kalau Ibu Haji ngomong sama anak laki, berarti kamu sedang belajar. Bagaimana? Kamu. Anta. Kamu belajar apa? Mudhari. Mudhari. Iya.
Mudhari dulu. Tadi kan maunya mudhari tadi. Tadrusu. Kamu sedang belajar apa atau kamu belajar apa? Mada tadrusu. Nah, sahih. Mada tadrusu. Di mana kamu belajar Al-Qur'an? Aina tadrusu Al-Quran. Kapan kamu belajar Al-Qur'an? Mata tadrusu Al-Quran. Apakah kamu belajar Al-Qur'an di masjid bersama teman setiap malam? Hal tadrusu Al-Quran fil masajid ma'as-sodi Ma'as-sodiki? kula lain. Nah, kalau lain. Bagaimana kamu belajar Al-Qur'an? Kaifa tadrusu Al-Quran. Nah, kaifa tadrusul Qur'an? Tayyib, syukran ya Umi. Madah ya Umi, kaifa haluk ya Umi? Iya. Nah, ini kalau belajar, kalau minum, syariba yashrobu, yashrobu. Ahmad minum, yashrobu Ahmad. Nah, yashrobu kalau belajar, kan kalau minum yashrob. Yashrobu. Nah, Ahmad minum apa? Mada yashrabu Ahmad. Mantap. Di mana Ahmad minum obat? Obat. Nah, adawa. Dawaun. Nah, Aina yashrabu Ahmadu ad-dawa'a. kapan Ahmad minum obat? Mata yashrabu Ahmadu ad-dawa'a. Apakah Ahmad minum obat? Hal yashrabu Ahmadu ad-dawa'u. Dawa'a. Ad-dawa'a, iya. Bagaimana Ahmad minum obat? Kaifa yashrabu Ahmadu Ad-dawa'a. Ad-dawa'a. Syukran. Nah, ada. Itu kalau ngomongin Ahmad. Kalau ngomongin Fatimah. Kalau ngomongin Fatimah, tashrobu Fatimah. Mada fil Arabiyah susu. Laban atau halib. Halibun. Ya, halib. Halibun. Fatimah minum apa? Di mana Fatimah minum susu? Kapan Fatimah minum susu? Apakah Fatimah minum susu? Kaif. Bagaimana Fatimah minum susu? Alhamdulillah. Sesunanya sudah kuat semua Bapak Ibu ya. Kita sebut fi'il baru fa'il. Meskipun boleh nggak kita sebut isemnya dulu? Boleh. Tetapi dalam pertanyaan memang susunannya menyebut fi'il dulu. Ba'dah ya Abi. Kaifa haluk ya Abi? Min aina anta? Min Tebet. Kalau ngobrol sama seorang laki berarti kamu sedang minum. Bagaimana? Tashrobu. Nah, tashrobu. Kamu minum apa? Tashrobu. Kapan kamu minum kopi? Kapan? Maafan. Di mana dulu? Di mana kamu minum kopi? Al-qahwa. Ya. Kapan kamu minum kopi? Mata tashrabu al-qahwa. Apakah kamu minum kopi di bawah pohon bersama teman setiap sore? Al-qahwata
tahta syajarah ma'as sadiqi kulla masain. Kulla masa. Bagaimana kamu minum kopi? Kaifa tashrabu al-qahwata. Taib, syukran ya Abi. Taib, ada kaifa haluk? Ya. Akhirnya. Ya. Ya. Membaca. Yaqra'u. Nah, yaqra'u. Kalau Ahmad membaca, nah, Ahmad baca apa? Mada yaqra'u Ahmad. Di mana Ahmad membaca hadis? Kapan Ahmad membaca hadis? Apakah Ahmad membaca hadis di sekolah bersama Ustadz setiap pagi? Al-hadisah fil fasri kullah subahin. Kullah subahin. Tapi ya Umi. Syukran. Wadah ya Umi, kaifa haluk ya Umi. Nah, ini adalah susunan yang ada unsur fi'al, Ibu. Kita kembali susunan yang tidak ada unsur fi'al. Susunan dasar yang menyesuaikan mudzakkar dan muannas. Ya Ummi, min aina anti? Min Joglo. Min Joglo. Buku itu baru atau buku adalah baru. Jam itu atau jam ini atau jam adalah baru. Ya, jadi datun. Nah, susunan dasar yang menyesuaikan mudzakkar dan muannasnya. Ahmad itu pandai. Ahmadu wa mahirun. Mahirun. Ahmadu mahir. Enggak ada wanya. Wah maksudnya apa? Wah. Ahmad itu pandai. Nah, Fatimah itu pandai. Fatimah itu Mahiratun. mahiratun. Pertanyaannya, jawabnya pakai domir ya. Hal Ahmad mahirun? Apakah Ahmad? Enggak, dijawab. Dijawab pakai domir. Hal Ahmad mahirun? Naam. Naam. Ahmad wa mahirun. Naam, huwa. Naam huwa Ahmad mahirun. Nah, kalau sudah bilang huwa berarti Ahmad nggak usah diulang. Iya, mubadzir spidol. Naam, huwa mahirun. Hal Fatimah mahiratun? Naam. Hiya mahiratun. Mahiratun. Hiya mahiratun. Hal Ahmad wa Umar wa Utsman mahiruna? Naam. Mereka. Hum Hum mahiruna. Hum mahiruna. Hal Fatimah wa Zainab wa Ruqayyah mahiratun? Iya. Naam. Naam. Hunna. Sahih. Hunna mahiratun. Hunna muannas mahiratun. Mahiratun. Iya. Hal Ahmad wa Umar wa Utsman fil madrasati? Naam. Naam. Hum Fil madrasah. naam hum fil madrasati atau naam hum fiha. Nah, hum fiha. Jadi domir itu kan sebenarnya untuk memudahkan kita Bapak Ibu ya. Memudahkan kita juga buat hemat spidol juga. Jadi enggak hum fi. Ha kembali ke mana? Mereka itu. Ha fil madrasah. Nah, hal Ahmad wa Umar wa Utsman fil madrasati? Jawabannya naam hum fiha. Hum sebagai kata gantinya Ahmad wa Umar wa Utsman. Fiha berarti fil madrasati. Ini adalah melatih domir mutasil. Pada domir mutasil bisa nyambung dengan isem,
juga bisa nyambung dengan harf, juga bisa nyambung dengan fi'il pada posisi sebagai maf'ulun bihi. Nyambung dengan ism, Bapak Ibu, rumah. Mata fil arabiyah rumah? Baitun. Rumahnya Ahmad. Baituhu. Baituhu. Rumahnya Fatimah. Rumahmu. Sahih. Baituka, rumahmu, baituka. Rumahmu. Tuki. Nah, saya ngobrol sama Bu Haji. Rumahmu. Bu Haji, rumahmu itu indah. Baituki. Rumahku. Baiti. Rumah kami. Baituna. Nah, baituna. Nambahin na di belakang. Nah, juga nyambung dengan ism muannas juga. Mada fil arabiyah sekolah. Madrasatun. Sekolahnya Ahmad. Madrasatuhu. Sekolah mereka. Tuhum. Nah, madrasatuhum. Sekolahnya Fatimah. Tuha. Sekolahmu. Sekolah anta. Nah, madrasatuka. Sekolah anti. Madrasatuki. Sekolahku. Sekolah kami. Sekolahku. Sekolah kami. Bapak Ibu, susunan dasar kita ulang nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Juga nyambung dengan harf ataupun dzaraf. Harf yang sering kita perhatikan ke, ila. Kalau kepada atau kepadanya. Nah, ilaihi. Aslinya ilaihu ya Bapak Ibu ya. Hanya menyelaraskan saja ya sukun ketemu dhamir mutasil jadi ilaihi, artinya ilaihu. Kenapa pakai kasrah Bapak Ibu? Nah, bukan karena hafujar. Iya memang lagi sananya. Bukan karena hafujar. Kalau kepada apa fil arabiyah? Ilaihi. Kalau kepadanya ilaihi. Kalau dari min, kalau darinya minhu, bukan minhi. Nah, ya memang aslinya minhu. Nah, ini berubah jadi ilaihi karena hanya sekedar menyelaraskan saja. Ilaihu kan malah nggak enak kayak ilaihu ya, Bu. Ilaihi. Nah, aslinya memang ilaihu aslinya. Sama, nggak minhi, nggak berubah jadi kasroh gara-gara ketemu harful jar. Kepadanya, kepada mereka. Ilaihim, sama juga aslinya ilaihum. Kepadanya Fatimah. Ilaiha. Kepadamu. Ilaika. Kepadamu anti. Kepadaku. Ilayya. Nah, ilayya. Kepada kami. Ilaina. Juga bisa nyambung dengan fi'il tetapi pada posisi sebagai objek. Contohnya misalkan nasorohu misalkan. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya bukan huwa misalkan. Nasorohu Ahmad misalkan. Belum ada fa'ilnya. Justru hu adalah sebagai objek. Mungkin kita sebelumnya ngomongin Umar atau ngomongin Zaid. Misalkan Umar. Nah, ini yang sangat sering terjebak. Hu ini seolah-olah sebagai fa'il, padahal malah ini adalah objek maf'ul bihi. Terjemahnya bagaimana, Bapak? Ditolong oleh Ahmad. Boleh kita terjemahkan pasif atau memang letter-leknya aslinya menolongnya Ahmad. Siapa yang menolong? Ahmad. Dari mana kita tahu Ahmad yang menolong? Domah. Fa'il tandanya domah. Menolongnya Ahmad atau Ahmad menolongnya. Boleh kita terjemahkan dengan pasif, kata kerja pasif. Ditolong oleh Ahmad. Nah, ditolong oleh Ahmad.
Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah belajar naibul fa'il. Nah, ada namanya fi'il majhul. Boleh kita pasifkan juga. Cuman kalau dalam fi'il majhul tidak boleh tersebut subjeknya atau tidak boleh tersebut fa'ilnya. Yang disebut hanyalah naibul fa'il. Tab nasorohu, kalau dia ditolong Ahmad. Kalau dia Fatimah ditolong Ahmad. Nasoroha Ahmad. Kalau kamu ditolong Ahmad, nasoroka Ahmad. Anti ditolong Ahmad, kami ditolong Ahmad, nasorona. Saya ditolong Ahmad, nasaroni. Nasaroni. Nah, tidak boleh. Ada nunnya, ada nun. Kalau kayak Nasorta Ahmad nggak bisa. Nasorta, berarti kamu menolong. Kalau nasorta berarti, Iya, Ahmad itu bisa. kalau nasorta maksudnya maunya apa maunya? Mau menerjemahkannya bagaimana? Nggak bisa. Kalau nasorta ya berarti anta nasorta. Siapa yang menolong? Iya. Kamu. Anta nasorta Ahmad. Berarti kamu menolong. Kalau ini Ahmad menolong, ini kamu menolong. Kalau tapi ada saudara Ahmad itu. Nasorta kamu menolong. Belum ada maf'ul bihnya ketika Nasorta itu berarti belum ada maf'ul bihnya gitu. Yang ini belum. Ini sudah ada fi'il, ada fa'il. Fi'il, fa'ilnya anta. Kalau nasorta Ahmadu. Ya bagaimana nanti? Kamu menolong, kecuali kalau tambahin wa Ahmadu misalkan. Kamu menolong dan Ahmad. Maksudnya Ahmad juga ikut menolong. Baru bisa. Ibu maunya apa? Maunya gimana kan? Perbedaannya antara Nasorta sama Nasorta itu ada perbedaan. Kalau nasab ini juga domir sebenarnya, cuman domir pada posisi sebagai fa'il. Ini juga domir, cuman domir pada posisi sebagai maf'ul bihi. Nah, memang yang susunan seperti ini memang sangat banyak yang terjebak. Seolah-olah hu ini adalah sebagai fa'il, padahal hu malah jelas adalah maf'ulun bihi. Alhamdulillah Bapak Ibu, kelihatannya untuk dasarnya sudah luar biasa semua. Ya. Semua hasil bil amsi nahnu ta'allamna an asma'il isyarah. Kaifa naqul fil arabiyyah, ini adalah pulpen. Hadza qalamun. Nah, jelas hadza qalamun. Kalau ini adalah pulpen. Hadhihi aqlamun. Nah, sahih. Hadhihi aqlamun. Berubah jadi muannas. Ketika kita menyebutkan benda meskipun tadinya asalnya adalah mudzakkar, maka berubah jadi muannas. Itu adalah rumah. Dzalika baitun. Bait mudzakkar ya, Bapak Ibu ya. Itu adalah rumah-rumah. Tilka buyutun, sahih. Tilka buyutun. Ini adalah jam. Hadhihi sa'atun. Ini adalah jam-jam misalkan. Hadhihi sa'atun. Itu adalah jendela. Tilka nafidatun. Itu adalah jendela-jendela. Tilka nawafidu. Nah, jadi kita sebutkan benda, ketika benda itu jamak maka kita sebut dengan muannas. Nah, sekarang bagaimana ketika kita menunjuk manusia,
ini adalah siswa atau santri. Hadza talibun. Nah, hadza talibun. Kalau ini, mereka ini, nah mereka berarti banyak Bapak Ibu ya. Mereka ini adalah para siswa. Haulai. Nah, haulai tulabun. Mereka itu adalah anak laki-laki. Zalika waladun. Nah, zalika nggak usah ditulis ya, kan ceritanya kemarin masih ada ya. Nah, itu adalah orang muslim. Nah, zalika muslimun. Mereka itu adalah orang-orang muslim. Ulaika muslimuna. Nah, sahih. Ini adalah siswi. Hadhihi talibatun. Sahih. Hadhihi talibatun. Mereka ini adalah para siswi. Haulai. Nah, haulai talibatun. Nah, haulai talibatun. Itu adalah seorang muslimah. Tilka muslimatun. Mereka itu adalah para muslimah. Ulaika muslimatun. Nah, jadi kalau untuk orang kita bisa gunakan haula atau bisa gunakan ulaika. Tidak ada spesifik untuk mudzakkar dan muannas. Dua-duanya boleh dipakai, Bapak Ibu. Baik, iya. Rambutan bahasa Arab itu rambutan ya. Rambutan. Kan di Arab juga ada rambutan, jadi itu bahasa Arab rambutan. Di Arab ada rambutan Ibu ya? Nggak ada. Bahasa Arab tapi bahasa Arab tetap juga rambutan. Oh iya, bisa. Kalau memang tidak ada di lafaz Arab ya, kita bilang rambutan. Ya. Kalau tidak terbiasa disebut ya nggak apa-apa kita sebut rambutan. Kalau jeruk kan tersebut Ibu, jeruk. Ya, burtukol. Nah, burtukol. Kalau apel tersebut tufahatun. Ya kalau durian misalkan ada durian di Arab. Nah, tidak tersebut di Arab kita sebut saja. Sebagaimana kita menyebut dan menulis, misalkan Jakarta, kan tidak ada tulisan bakunya ya Bapak Ibu ya. Maka bebas kita menulis Jakarta. Baik, naftah fi safhah atasi'ah wa thalathin. Latihannya Bapak Ibu ya kemarin ya. Nah. Baik, ikhtar. Tamrinat alif, ikhtar. Nah, ikhtar sighah apa Bapak Ibu? Fil amr. Masih ingat sighah Bapak Ibu? Sighah bentuk kata yang sudah kita patenkan apa saja itu? Madhi, mudhari', masdar, ismul fa'il. Nah, ismul fa'il. Nah, amr ini sebenarnya kita sudah tahu lah. Amr itu adalah hasil menebak daripada fi'il mudhari' pada sulasi mujarradnya. Pilihlah kata yang sesuai. Halaman 39. Sudah. Nah, kata yang munasibah. Munasib, mana munasib? Sesuai. Mimma bainal qausaini. Di situ ada hadza, hadhihi, haula, al-fanadik jamilatun. Nah, hadhil fanadiku, hotel-hotel ini adalah indah. Halaman 39 ketemu sih. Ya. 39. Nah ini. Nah, sahih. Fanadik jamak dari funduk. Nah, jawabannya adalah hadhihi. Limadha hadhihi Bapak Ibu? Nah, jamak karena al-fanadik jamak daripada funduk. Ini hotel. Nah, terjemahannya letternya kan gitu Bapak Ibu ya. Ini hotel, nah, tapi kita bisa terjemahkan hotel-hotel ini. Nah, hotel ini.
Madza fil Arabiyah. Buku ini adalah baru. Hadzal kitabu jadidun. Seolah-olah terjemahnya kebalik Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya yang seperti ini itu butuh pembiasaan saja. Hadzal kitab jadidun. Mubtada'nya mana Bapak Ibu? Hadza. Kemarin kita sedikit ya, bandal ya. Mubtada'nya hadza sebenarnya. Nah, kemudian sebenarnya kita boleh mengatakan hadza jadidun. Nah, Alkitab hanya sebagai badalnya kata hadza. Saya membeli ini jam, kan levelnya seperti itu ya. Saya membeli jam ini. Ana ashtari hadhihi as-sa'ata. Ana ashtari hadhihi sa'ata. Wakilnya, nyatanya adalah objek yang kita beli adalah jam. Tapi dalam susunan ana ashtari hadhihi. Saya beli ini nih. Ininya ke jam. Objeknya adalah hadhihi. Nah, dalam susunan objeknya di as-sa'ah adalah sebagai kata sebagai ganti hadhihi tadi. Ana ashtari hadhihi sa'ah. Enggak bingung kan Ibu ya? Sedikit kita Bingungnya di hadis sa'ata itu sebagai dulu bukan sih Ustaz? enggak sebagai badal tadi. Badalnya Nah, memang pakai perasaan Ibu ya, harus pakai perasaan. Buku ini, kelas ini adalah bersih. Nah, hadzal faslu nadhifun. Lah kan seolah-olah seperti terbalik dengan susunan kita Bapak Ibu ya. Harusnya susunan harusnya kan kita sebut al-faslu dulu. Nah, seperti ini memang butuh apa namanya? Iya, butuh pembiasaan. Kalau sudah pembiasaan, otomatis perasaan itu pasti ikut. Dari kota ini. Dari kota ini. Min hadhil Madinah. Terjemahnya terbalik memang. Min hadhil Madinah. Dari kota ini dari kota ini min hadhil Madinah. Boleh tanpa hadhihi. Enggak baku bagaimana, Pak? Ini baku, Ibu. Baku. Buku itu tidak ada keraguan. Nah, buku itu berarti zalikal kitabu, kitab itu. Nah, baku juga Ibu. Cuman memang sedikit terbalik dengan susunan kita memang. Buku itu, nah kan harusnya kan Alkitabu zalika kan enggak seperti itu, tapi zalikal kitabu tidak ada keraguan. Nah, tidak Bapak Ibu tahu la ini la nafiyah lil jinsiyah, dia tidak ada. Nah, setelahnya mansub ya. Mansub. Kebalik nggak dengan susunan kita? Kebalik. Buku itu atau kitab itu tidak ada keraguan. Dari kota ini. Dari kota ini. Kemudian bagaimana ketika kita mengatakan ini adalah kota? Hadhihi. Biarin aja nggak apa-apa. Saya hapusin ya. Hadhihi ini adalah kota. Hadhihi Madinatun. Sama ini adalah pulpen. Hadza qalamun. Nah, yang seperti ini memang butuh kita sering praktek.
akan menyelisihi dengan terjemahan susunan di bahasa kita. Pasti menyelisihi ya. Saya membeli Lerobi apa? Ashtari. Madinya Ishtaro itu. Tuh berarti ya. Ishtaro kalau Ahmad, kalau Fatimah Ishtarot. Fi'il apa ini? Ada harf ilahnya di belakang. Ishtaro. Ya. Kalau Fatimah Ishtarot. Anta Ishtaroita. Ana Ishtaroitu. Nahnu. Saya telah membeli. Ishtaroitu. Saya telah membeli ini. Ishtaroitu hadhihi. Ishtaroitu hadhihi. Objeknya apa Bapak Ibu? Susunannya. Secara susunan objeknya adalah hadhihi. Kena enggak hadhiha, tetap ya kan hadhihi. Saya membeli jam ini. Ishtaraitu. Sahih Ishtaraitu hadhihi. Ishtaraitu hadhihi as-sa'ata. Pasti akan terbalik dengan susunan kebiasaan di bahasa kita Bapak Ibu ya. Saya membeli ini jam. Saya membeli jam ini. Saya membeli jam ini. Objeknya mana Bapak Ibu? Hadhihi. Dalam susunan adalah objeknya hadhihi. Meskipun wakilnya, nyatanya objeknya adalah jam. Tapi kan sebenarnya kita boleh mengucapkan ishtaraitu hadhihi. Saya beli ini nih, ininya ke jam. Atau saya beli jam saja, sebenarnya boleh nggak? Ishtaraitu as-sa'ah, saya membeli jam. Nah, semoga nggak tambah bingung Bapak Ibu ya. Semoga ini menjadi bagian kita latihan dan pembiasaan sehingga memudahkan kita ke depannya. Nggak tambah bingung kan Bapak Ibu ya? Nggak ya? Nuasil Ar-Raqam As-Sani. Ada al-muwadzafun masyghulun bi'amalihim. Haula sahih. Haula il muwadzafun. Nah. Haula il muwadzafun, mereka ini para karyawan sibuk, masyghul itu sibuk, bi'amalihim dengan pekerjaan mereka. Asalis al-halaqah khassah bin nisa tilka. Nah, halakoh itu, nah kan terjemahnya itu ya. Kalau kita bahasanya itu halakoh, nah khusus untuk perempuan, atau halakoh itu khusus untuk perempuan. Yang penting diperhatikan saja Bapak Ibu ya. Ya, tidak perlu bingung dengan badalnya atau mubedalnya atau ism isyarahnya, nggak perlu. Yang penting cocok saja mudzakkar dan muannas. Nah, itu saja. Arabi. Hadhihi al-haflat, makna haflah perayaan atau pesta. Arabi hadhihi. Kenapa hadhihi Bapak Ibu? Nah, muannas. Tuqimuha al-hukumah. Nah, ini susunan yang sering menjebak. Ada fi'il, ada fa'il. Ada aqama yukimu, artinya menegakkan atau mengadakan. Nah, menyelenggarakan, boleh. Fi'ilnya tukimu dengan dhamir hiya ya Bapak Ibu ya. Dhamir hiya ini jelas fi'il mudhari' ya. Fa'ilnya mana Bapak Ibu? Fa'ilnya hukumah. Nah, hukumah. Ha adalah maf'ulun bihi.
diadakan oleh pemerintah Indonesia. Diadakannya, nah, siapa yang mengadakan? Pemerintah Indonesia. Tuqimuha, ha itu kembali ke haflah tadi. Ha adalah maf'ulun bihi. Berarti kita menerjemahkannya bagaimana? Terjemahan letaknya. Kalau perkata adalah mengadakannya pemerintah Indonesia. Nah, karena ini objeknya dimajukan dengan menggunakan dhamir mutasil, seperti tadi boleh kita terjemahkan dengan kata kerja pasif, diadakan oleh pemerintah, perayaan diadakan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia yang mengadakan. Iya. Pakai yang kan? Kenapa? Pakai yang artinya. Yang mengadakan pemerintah Indonesia. Kalau terjemahan utuhnya wajib, perayaan ini diadakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, terjemahan kalau kita menggunakan kata kerja pasif, ya. Kenapa kita boleh menerjemahkan dengan kata kerja pasif? Karena di situ ada maf'ul bihi muqaddam, objek yang didahulukan. Berbentuk apa, Bapak Ibu? Objeknya dhamir mutasil ha tadi. Nah. Al-khamis. Ya Ustadz, ulaika atau haula asdiqoi wahum tullabun fil ma'hadi. Yang mana yang cocok, Bapak Ibu? Dua-duanya cocok ya? Bisa ulaika boleh, haula boleh. Mereka ini atau mereka itu adalah teman-temanku dan mereka adalah tullabun fi hadzal mahad. Fi hadzal mahad kita terjemahkan bagaimana, Bapak Ibu? Di pondok ini. Kebalik ya dengan bahasa kita, dengan kebiasaan bahasa kita ya. Nah, di ini pondok. Nah, enak nggak kalau di ini pondok? Enak. Karena kebiasaan kita di pondok ini. Ya sama seperti di bahasa Inggris kan kadang-kadang suka kebalik-balik ya. Nah, jadi yang seperti ini butuh pembiasaan saja.
Kalau ada lam boleh kita menggunakan lam nadhab. Nah, tetapi ketika kita menggunakan lam fi'il mudhari yang tadinya dhammah berubah menjadi sukun. Nah, ini fungsinya lam. Kita dikenalkan dengan jazmul fi'lil mudhari. Khususnya fi'il mudhari tadinya bertanda dhammah, tapi kalau menggunakan lam maka fi'il mudhari'nya bertanda sukun. La artinya tidak. Juga ada Iya. Apa yang itunya salah amit ya. juga ada ketika kita menyatakan jangan berarti apa Bapak Ibu? Nahiyah, larangan. Kamu jangan pergi. La tadhab. Itu maksudnya kamu lagi Iya, betul. La tadhab. Kalau kamu tidak pergi, la tadhabu. Nah, memang kalau dalam bahasa pengucapan dua-duanya boleh kita sukunkan. Tetapi dalam bahasa penulisan memang harus ada disiplin. Ketika kita membaca buku, ini la an-nahiyah atau la an-nafiyah, melihat susunannya secara utuh. Kalau kamu tidak pergi, la tadhabu. Sekedar kamu tidak pergi. Kalau kamu tidak akan pernah pergi, kemarin apa Bapak Ibu? Lan tadhaba. Kalau kamu jangan pergi, la tadhab. Nah, memang disiplin ini berlaku ketika kita menulis Bapak Ibu ya, atau membaca. Tapi pun kita bisa memahami dalam intonasi ini menyatakan tidak atau ini melarang. Kamu tidak minum khamr, bagaimana? La tashrabu al-khamra. Kamu jangan minum khamr. La tashrab al-khamra. La tashrab al-khamra. Nah, kalau larangan berarti tandanya pakai nahiyah, tandanya fi'il mudhari pakai sukun. Nah, kamu tidak duduk di sini. La tajlisu huna. Kamu jangan duduk di sini. La tajlis huna. Kalau nahiyah berarti pakai sukun. Kamu tidak pergi ke pasar. La tadhabu ila suqi. Kamu jangan pergi ke pasar. Nah, la tadhab ila suqi. Kamu nanti pasti akan pergi ke pasar. Saufa. Nah, saufa tadhabu ila suqi. Kami akan pergi ke pasar. Sanadhabu ila suqi. Kalau saufa itu biasanya ada sebuah kepastian. Nah, ini adalah beberapa haraf yang sering mendahului fi'il mudhari. Nah, kalau didahului sin dan saufa tidak merubah apa-apa. Kalau didahului sama juga didahului la an-nafiyah. Ini namanya la an-nafiyah Bapak Ibu ya. Tulisannya bisa. Ada nafiyah, ada nahiyah. Nah, tapi yang dibahas kita ini adalah nahiyah. Nah, larangan. Satunya karena nggak masuk materi kita ya. Yang sudah kita praktekkan. Ahadza kitabun. Ini la apa ini? Nafiyah sama seperti tadi. Enggak. Nah, tidak atau jangan. Apakah ini pulpen? Jangan. Enggak. Tidak. Nah, inilah an-nafiyah. Tulisannya bagaimana, Bapak? An-nafiyah. Sebenarnya sudah kita sering praktekkan. An-nafiyatu. La an-nafiyah. La yang berarti tidak. Kalau nahiyah, la yang berarti jangan. Nahiyah. Kami sedang belajar. Nadrusu.
kami akan belajar. Nah, sanadrusu, kami nanti pasti akan belajar. Saufa nadrusu, kami tidak belajar. La nadrusu, kalau pakai lam nadrus. Mudhari. Mudhari, ini mudhari semua, Ibu. Nah, mudhari semua. Karena sesuatu yang belum berarti mudhari. Kalau sudah, bagaimana kami sudah? Bisa. Kamu jangan belajar. La tadrus. Nah, la tadrus. Gampang ya Bapak Ibu ya? Insyaallah gampang ya. Baik. Naftah fi safhah rabi'ah wal arba'in. Rabi'ah wal arba'in. Nah, percakapannya bagaimana Bapak Ibu? Bisa dibahas, kita bahas sama-sama atau Bapak Ibu bisa bahas sendiri? Tetap kita bahas sama-sama ya. Nah, di situ ada mulahadzah. Unzur ila hadhil amsilah. Yaqra'u Muhammadun ad-darsa. Yaqra'u Muhammadun ad-darsa. Muhammad membaca pelajaran. Halaman 44 ketemu Bapak Ibu? Nah, kita untuk menguatkan yang kita pelajari, kita langsung ke kaidahnya. Muhammad membaca pelajaran. Yaqra'u Muhammadun ad-darsa. Kalau Muhammad akan membaca pelajaran, nah, sayaqra'u Muhammadun ad-darsa. Kamu tidak membaca pelajaran. Anta lam taqra' ad-darsa. Aslinya memang sukun Bapak Ibu ya. Meskipun nanti dalam disiplin penulisan ada sukun ketemu sukun, satunya mengalah menjadi kasroh. Lam taqra'id darsa. Tapi kita kenalkan dulu dengan sukun dulu ya, Bu. Kita kuatkan dulu bahwasanya setelah lam ini bertanda, setelah lam fi'il mudhari bertambah sukun. Meskipun ada kaidah, nah dalam kaidah bacaan nanti sukun ketemu sukun, salah satu yang depan menjadi kasroh. Arabi, kamu, nah kamu siapa ini? Anti ya? Lam taqra'i. Ada yang berubah Bapak Ibu? Nah, bisa kita kaidahkan nunnya dihilangkan atau bisa kaidahkan ditambahin ya. Kalau anti membaca apa Bapak Ibu? Taqra'ina. Nah, kalau anti ketemu lam, anti lam taqra'i, ada yang hilang? Nunnya hilang. Anti lam taqra'i ad-darsa. Baik. Nomor 5, ya Fatimah. Wahai Fatimah, la taqra'i. Nah, jangan membaca pelajaran. Kalau wahai Ali, jangan membaca pelajaran. Ya Ali, lah tak anta taqra. Nah, kenapa kok ya Ali la taqra? Kenapa domirnya anta? Kita berarti tidak ngomongin Ali, berarti kita sedang ngomong sama Ali. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ketika kita menyatakan wahai Ali, jangan baca buku. Ali ini domirnya apa? Bukan huwa. Kita nggak ngomongin Ali, tapi kita sedang ngomong sama Ali. Kecuali kalau kita ngomongin Ali. Ali sedang membaca buku. Berbeda dengan ketika, hai Ali, bacalah buku. Berarti Ali domirnya anta. Berbeda ketika kita ngomongin Ali atau ngobrol sama Ali. Kalau kita ngomong sama Ali, ya Ali atau ya Fatimah, berarti domirnya mukhotob atau mukhotobah. Tapi ketika kita ngomongin Ali atau ngomongin Fatimah, berarti domirnya ghaib atau ghaibah. Bisa difahami Bu? Gampang ya? Jadi riba ya. Iya, huwa atau hiya. Huwa atau hiya.
Iya. Ketika kita mengatakan wahai Ali, nah berarti alinya ada nggak? Ada, berarti domanya anta. Ya Ali, anta tilmidun. Nah, kenapa anta? Ya karena orang ada. Kalau saya ngomong sama Bapak Ibu, Ali adalah seorang siswa. Beda nggak? Alinya nggak ada. Nah, alinya goib alinya. Goibah. Goib itu maksudnya huwa. Goib itu maksudnya orangnya nggak ada. Huwa. Kalau goibah, hiya berarti. Iya betul. Iya betul ghibah. Betul. Ghibah. Nah, ghibah itu memang dari kata itu. Nah, iya dari ghoba ya ghibu. Ya. Seakar yang sama, ghibah. Kalau orang yang kita ajak ngobrol namanya mukhatab, namanya Bapak. Anta. Perempuannya mukhatabah. Nah, ada kata yang selalu. Nah, sebenarnya nggak selalu ini sebenarnya. Yang kadang-kadang atau sering. Ada kata yang kadang-kadang. Nah, kan nggak selalu Bapak Ibu ya. Memang selalu. Nggak selalu ya? Iya, nggak selalu sebenarnya. Ada kata yang kadang-kadang mengiringi fi'il mudhari', saufa. Apa yang pertama? Sin, sa, akan. Saufa, akan. Nah, cuman saufa ini akan tetapi ada kepastian ini. Lebih pasti akannya. Harusnya seperti itu penggunaannya, tapi di sini diterjemahkannya waktunya jauh. Lam. Nah, terjemahannya juga belum. Terjemahan sih belum. Atau la jangan yang disebut la an-nahiyah. Nah, sin dan saufa tidak mengakibatkan perubahan pada fi'il mudhari', sedangkan lam dan la an-nahiyah menjazamkan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita dikenalkan dengan jazmul fi'lil mudhari'. Nah, yaitu huruf akhirnya ditandahi dengan sukun. Kalau pada isem, Bapak Ibu, masih ingat isem? Isem dasar masih ingat Bapak Ibu? Kalau dia tidak kenapa, maka tandanya dhammah. Kalau dia kenapa, tandanya bisa mansub, bisa kasroh. Ini dhammah ya Bapak Ibu ya. Kita sebut kota, madza fil arabiyah kota. Madinatu. Kalau enggak kenapa, al-Madinatu. Kalau saya mengunjungi Madinah, azuru al-Madinata. Nah, kenapa pada posisi sebagai objek, maka tandanya berfathah ism. Di dalam kota, di dalam Madinah, fil Madinati. Nah, ism kalau nggak kenapa dhammah. Kemudian bisa fathah, bisa kasroh. Begitu juga fi'il, tetapi khusus kepada fi'il mudhari', Bapak Ibu, khusus fi'il mudhari' saja. Fi'il madhi bagaimana? Fi'il madhi nggak berubah, namanya mabni. Nah, fi'il mudhari' kalau nggak kenapa, tadinya kita sebut pakai dhammah, nadhhabu, dhammah. Kalau kenapa, yang kemarin kita pelajari didahului huruf an. Kemudian lan nih ya, lan, terus apa lagi? Li lamu ta'lil, bukan lam hawijar, maka dia akan bertanda fathah. Kalau kenapa lagi, kalau didahului lam tadi Bapak Ibu, atau la an-nahiyah, la yang artinya jangan, maka dia bertanda sukun, Nah, inilah yang membedakan fi'il dan ism. Sama, kalau tadinya dhammah bisa fathah, bisa kasroh. Tandanya bingung nggak Bapak ini? Nggak ya? Nggak bingung ya? Fi'il mudhari', khususnya mudhari' saja, mudhari', karena fi'il madhi itu mabni, harokatnya nggak berubah. Tadinya dhammah, kemudian suatu saat bisa fathah.
bisa sukun. Ada yang kasroh Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak berharokat kasroh. Fi'il tidak berharokat kasroh. Ketika berharokat kasroh itu ketika sukun ketemu sukun saja. Misalkan, bacalah Al-Quran. Iqra al-Quran. Awalnya kita menyebut fi'il amr bertanda apa Bapak Ibu? Sukun. Nah, tapi kita dalam pengucapan kan bisa Iqra al-Quran boleh. Tapi dalam bahasa penulisan boleh seperti ini? Tidak boleh. Sukun ketemu sukun harus jadi kasroh satu. Iqra'il Quran. Jangan minum khamr. La tashrab al-khamra. La tashrab. Kalau ketemu jangan berarti fi'il mudhari'nya bertanda sukun. La tashrab al-khamra. Nah, dalam bahasa pengucapan kita boleh la tashrab al-khamra. Tapi dalam bahasa penulisan bagaimana? Memang nggak boleh Bapak Ibu. Memang dalam bahasa penulisan sukun ini harus salah satu mengalah menjadi kasroh, menjadi la tashrobil khamra. Tetapi sejatinya tidak berharokat sukun, enggak. Sejatinya disebutnya tetap bertanda maaf, Masya Allah. Sejatinya tidak berharokat kasroh. Sejatinya tetap bertanda sukun. Pun kita boleh mengucapkan la tashrab al-khamra. Makanya tidak apa-apa kita tidak mengatakan ini dengan sukun, meskipun harusnya dalam bahasa penulisan adalah sukun. Iqra al-Quran, la tashrab al-khamra. Nah, tetap harusnya bertanda sukun. Naftah fi safhah al-wahidah wal arba'in. Kita buka percakapannya Bapak Ibu ya, halaman 41. Haflun rasmiyun. Haflun rasmiyun. Upacara resmi. Qala Khalid, kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Ijlis. Nah, wajahnya apa Bapak Ibu? Amr, min fadlik. Ijlis min fadlik. Mutasyakirun. Boleh kita bilang syukran atau boleh kita bilang mutasyakir. Sama saja. Qalat Fauziyah, mata yuqadu. Ada fi'il Bapak Ibu ya? Nah, ini kata kerja pasif namanya, majhul. Kapan diadakan perayaan Idul Istiqlal, hari raya kemerdekaan? Nah, Idul Istiqlal, hari ulang tahun kemerdekaan maksudnya. Id, mana Id Bapak Ibu? Idul itu hari raya. Nah, al-ihtifal bi'idul Istiqlal artinya perayaan hari raya kemerdekaan. Id itu bisa berarti hari raya, bisa berarti hari besar. Yaum, hari 17, mada fil arabiyah. Sab'ata asyar. Agustus ba'dal ghad. Besok fil arabiyah apa? Godan atau yaumul ghad boleh. Tapi kalau setelah besok berarti ba'dal ghad, berarti lusa. Nah, lusa. Ustaz, kan Khalid yauma tanggal 17 ditambahin min enggak? Min Agustus. Boleh, Bu, boleh min Agustus. As-sabi asyar min Agustus boleh. Kemudian ada abi, bapakku, saya zuru.
akan menghadiri. Siapa yang menghadiri Bapak Ibu? Dhamir huwa kembali ke bapakku. Al-ihtifala bil fathah, limada bil fathah? Maf'ul bihi, bapakku akan menghadiri perayaan. Hadhihi dakwah li hudhurihi, ini adalah undangan untuk menghadirinya. Hudhur, nah di situ ada sighah apa, wajah apa Bapak Ibu? Masdar. Hadzara yahduru, masdarnya huzurun. Ada juga dakwah Bapak Ibu, dakwah. Kata kerjanya apa? Da'a yad'u. Bisa memakna da'a yad'u, bisa berarti memanggil, atau bisa berarti berdoa, atau bisa berarti mengundang. Nah, masdarnya apa Bapak Ibu? Yang sering kita dengar. Bisa dakwatun, bisa du'aun. Bisa doa, bisa dakwatun juga bisa. Hadhihi dakwatun li huzurihi, ada dhamir mutasil Bapak Ibu, kembali ke li huzuri, apa itu? Ihtifal, li huzuril ihtifal. Aina yuqad, ma makna aina yuqad? Di mana diadakan? Nah, aqada yaqidu, mengadakan. Kalau uqida yuqadu, diadakan. Sedikit kita latih Bapak Ibu ya, kata kerja pasif ya Bapak Ibu. Kalau mengerjakan yaf'alu, kalau dikerjakan yuf'alu. Kita pakainya di sini sudah dipraktekkan ya. Pasif mudhari'nya, menulis mudhari' yaktubu, ditulis yuktabu. Nah, akan selalu seperti itu. Kita mudhari'kan dulu. Yuktabu, yaktubu menjadi yuktabu. Mengampuni, yaghfiru, diampuni, yughfaru. Nah, caranya seperti itu, yughfaru. Mencintai atau merahmati, yarhamu. Kalau dirahmati, yurhamu. Kalau menolong, yansuru, ditolong, yunsaru. Mengetahui, ya'lamu, diketahui, yu'lamu. Polanya selalu simetris, mudhari'nya selalu yuf'alu pada fi'il sulasi mujaradnya. Kenapa Ibu? Iya, dipasifkan, namanya fi'il majhul. Fi'il pasifnya tapi tidak membutuhkan fa'il Bapak Ibu nanti. Berbeda dengan kita membuat pasif yang tadi ya. Nah, ini kita membuat pasif tapi kita nggak boleh menyebutkan fa'ilnya. Adalah adanya naibul fa'il namanya. Iya, kalau sudah kita sebut wakilnya, naib itu artinya wakil. Berarti kita sudah nggak perlu sebut fa'ilnya lagi. Hanya sedikit tambahan Bapak Ibu ya, supaya ke depan-depannya nggak terlalu kaget, karena sudah dipraktekkan memang. Kalau mendengar, mudhari'nya yasma'u. Kita latih yang mudhari'nya dulu Ibu ya. Kalau didengar, yusma'u. Yusma'u. Melihat, yanzuru. Dilihat, yunzaru. Meriwayatkan, yang sering muncul ini, meriwayatkan, yarwi. Diriwayatkan, yurwa. Ya, sering muncul Bapak Ibu. Berkata, yakulu. Dikatakan, yuqalu. Nah, pasti wajahnya tadinya fa'a dengan pola apapun pasti menjadi fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Aina yuqadu, di mana diadakan? Fi qasrir riyasah, di istana kepresidenan. Qasrun, mana qasrun? Istana.
Berarti mudhaf wa mudhaf ilaih Bapak Ibu ya, masih ingat ya? Frasa mudhaf wa mudhaf ilaih. Aslinya qasru ri'asah, qasru ar-ri'asah. Fi qasri ar-ri'asati. Ar-ri'asati limadha bil kasrah Bapak Ibu? Mudhafun ilaih, daiman majrurun bil kasrah. Kalau mudhaf di situ ada kasrah karena ada fi. Ammal ihtifalat al-ukhra, mohon amma. Adapun perayaan yang lain, mana fa? Maka fatu kodu, maka diselenggarakan. Nah, diobjekkan, dipasifkan Bapak Ibu ya. Diselenggarakan di tempat yang berbeda-beda. Nah, fil amkinah al-mukhtalifah. Mana amkinah? Jamaknya makanun, di tempat-tempat yang berbeda. Matil kalihtifalat, apa saja berarti. Nah, apa perayaan itu? Jamak ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah jamak berarti berubah jadi muannas. Nahnu nahtafilu. Nah, ihtafala yahtafilu artinya merayakan. Bi ada artinya nggak bi? Nggak memiliki arti ketika nyambung dengan fi'il itu. Bi nggak ada artinya. Kita merayakan Maulid Rasul, bi Maulidi Rasul, wal Isra'i wal Mi'raj, dan Isra' Mi'raj, wa nuzulil Quran, dan juga wa ghairu dzalik, dan lain-lain. Hal yumkin. Nah, ada yumkin itu artinya memungkinkan. Nah, boleh kalau diterjemahkan utuhnya boleh, tapi artinya sebenarnya adalah memungkinkan. Ada fi'il Bapak Ibu ya? Fi'il ada fa'ilnya mana? Nah, itulah namanya an. Fa'ilnya masdariyah yang akan diperdalam lagi pada buku jilid kedua nanti. Hal yumkinu an akhdura, apakah boleh atau apakah mungkin saya menghadirinya? Apakah boleh saya hadir? Kan ada fi'il kan, tapi nggak ada fa'ilnya ya, seolah-olah Bapak Ibu ya. Harusnya kan fa'il kan ism ya. Nah, tetapi namanya masdar fa'ilnya Bapak Ibu, yang akan lebih dibahas lagi nanti pada buku jilid ketiga. La ya bunayya, tidak wahai anakku, innahu ihtifalun rasmiyun, sungguh ia, nah, perayaan yang resmi. Di situ juga sudah disinggung inna. Inna yansibul isma. Nah, Bapak Ibu tentu masih ingat jumlah ismiyah Bapak Ibu ya. Jumlah ismiyah ya. Isinya apa sih itu? Ada khobar. Nah, ada haruf inna menjadikan khobarnya menjadi mansub. Nah, khobarnya boleh disambung menjadi dhamir mutasil, jadi innahu. Kalau hiya, innaha. Kalau anta, innaka. Kalau anti, innaki. Nah, ini tetapi baru disinggung, belum dibahas secara utuh. Kalau ilas asif, asif, ya sayang sekali. Bisa asif, bisa berarti sayang, bisa berarti kasihan, bisa. Nah, asif. Ini, nah keluar lagi ini. Sungguh aku, nah, lam a'rif al-ihtifal di Indonesia. Nah, a'rif, ada a'rif Bapak Ibu? Mana a'rif? Nah, saya tahu. Tapi kalau didahului lam menjadi sukun, lam a'rif al-ihtifal di Indonesia. La taklak, qala qoyak laku. Nah, sa'uhaddisuka, ada sin ya. Oh, fan, lam tadi belum dibahas. Ada la itu la apa Bapak Ibu? La jangan atau tidak? La jangan. Berarti nafiyah atau nahiyah? Nahiyah. Ada sin juga, sa'uhaddisuka.
Saya akan menceritakanmu. Mu. Nah, mu berarti ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya ana. Nah, saya akan menceritakanmu. Ka adalah dhamir mutasil maf'ulun bihi. Saya akan menceritakanmu tentang perayaan Maulid Rasul Ghadan, insyaallahu. Nah, insyaallahu. Gampang ya Bapak Ibu ya. Maka pada materi kita hari ini kita khususkan tentang fi'il mudhari' lagi Bapak Ibu yang didahului oleh beberapa haraf. Ada yang merubah dan ada yang tidak merubah. Yang tidak merubah contohnya sin dan saufa, dan la an-nahiyah biasa. La an-nafiyah biasa. La yang artinya tidak. Ada juga la yang tidak akan kemudian apa Bapak Ibu? Lan. Ada lam yang menjadikan sukun. Ada la an-nahiyah yang menjadikan larangan. Kami tidak pergi. La nadhabu. Kami tidak akan pernah pergi. La nadhaba. Kamu jangan pergi. La tadhab. Nah, la tadhab. Kami tidak minum kopi. La nashrabu al-qahwa atau lam nashrab al-qahwa. Kami nggak akan pernah minum kopi. Lan nashraba al-qahwata. Kamu jangan minum kopi. La tashrab al-qahwa. Memang dasarnya fi'il nahyi itu ketemunya dengan dhamir anta, anti dan cabang-cabangnya. Boleh nggak kita melarang orang yang nggak ada? Boleh saja. Nah, boleh. Ali itu jangan minum kopi deh, bagaimana? Ali itu nggak boleh deh minum kopi. La yashrab aliyun al-qahwata. Boleh saja. Kalau melarang diri sendiri bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. La ashrab, saya jangan minum, bagaimana saya jangan minum? Nah, berarti saya tidak minum, berarti lan, menggunakan lan ashraba al-qahwata. Tapi soal, Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya. Nah, nanti ada lama. Belum. Bapak Ibu, kalau di nahwu wadhih, lam ini artinya tidak, belum sebenarnya. Tetap artinya tidak. Iya, kalau kita mau menyatakan belum, itu menggunakan lama. Belum kita singgung ya Bapak Ibu ya. Nah, ada lama. Kalau mau menyatakan belum, itu lama. Saya belum belajar. Lama. Ustadznya sudah datang. Ustadz sudah datang. Bagaimana? Hadroh. Yang mana dia bersama? Ustadznya sudah datang. Hadroh Ustadz. Tetapi belum memulai pelajaran. Hadral ustadu walamma yabda ad-darsa. Lamma walamma, tetapi belum yabda ad-darsa. Nah, lama di sini artinya belum, Bapak Ibu. Memang di buku LBIQ tidak dibahas, Bapak Ibu. Dibahas lamnya saja, lam. Lama masih masuk ke harful jazmin. Iya, lama harful jazmin juga. Lama. Kalau ini kan ada, saya juga pernah ada fi'il yang 5, maksudnya asalnya kan yaf'alani, kemasukan lam jadi buang nun yaf'alan. iya.
Itu bukan bab ini Bu ya. Ada al-af'alul khamsah. Iya. Bab keberapa itu? Nggak tahu, saya ada catatan di sini. Ya, beda. Itu memang nanti ada. Makan sat ya. Iya. Ada lam yang alani, Ah. ada lam yang aluna, Ah. ada lampak alani, Ah. ada lampak aluna sama lampak alina. Ah, Jadi sahih. ini semuanya dibuang. Ya, Bu. Itu namanya al-af'alul khamsah. Fi'il mudhari' dengan dhamir huma, antuma, antum, hum dan anti. Nah, kalau ketemu dengan harfu nasbin atau harfu jazmin pada fi'il mudhari', nah, maka nunnya akan hilang. Itu ada di buku jilid ketiga, Ibu. Nah, pada al-af'alul khamsah, fi'il yang 5. Apa saja fi'il 5 itu? Fi'il 5 itu maksudnya itu ada apa namanya? Masya Allah, ada materi tambahan dasar. Dasarnya kan fi'il mudhari' bertanda dhammah, Ibu ya. Nah, ada pengecualian yaitu disebut af'alul khamsah, fi'il mudhari' dengan dhamir huma, antuma, kemudian antum, hum dan anti. Belakangnya itu nun semua. Fi'il mudhari' belakangnya nun semua. Yaktubuna, yadrusuna, antuma taktubani, nun semua. Nah, ketika ketemu dengan lam atau lama atau an, masih ingat an kemarin? Atau li, harfu nasbin atau harfu jazmin, maka nunnya akan hilang. Tapi itu nanti ya Bu Haji ya, itu di buku ketiga, di jilid ketiga akan diperdalam itu pada ya masih materi dasar setelah buku ini Bu. Nah tatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan yang terus mengalir untuk kita semua sekeluarga. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taib inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oh iya. Syukran Bu. Kambing. Kalau domba syatun. Syatun. Kalau kambing itu Masya Allah anzun. Ya, gunam bisa, gunam. Masing-masing punya nama Bu ya. Ya, tergantung jenisnya Bu ya. Kalau yang bulunya tebal itu disebut syatun, domba syatun. Kalau kambing nakjatun. Kalau kambing Jawa, yang mirip kambing Jawa Ibu? Iya, etawa ya. Kambing yang diperah, yang kambing buat perah. Nah, itu disebut nakjatun. Nakjatun. Kalau di Tenabo ada lagi kambing kacang. Iya, kambing kacang. Iya, betul. Yang buat ini biasa berakikah Ibu ya, yang 1,5 udah dapat gitu. Iya. Iya. Muda itu. Iya. Jadi sesuai jenisnya. Ya, syukran. Jadi domba, kalau domba syatun.
Kalau Gonam coba nanti dicari ya di Google ya. Gonam itu apa? Gonam kambing umumnya gonam. Kambing secara umum gonam. Kalau yang buat perah itu disebutnya nak jatuh. Kalau Terima seperti kasih. kambing Ya, Jawa, terima kasih banyak, Pak. biri-biri ya. Biri-biri. Kalau yang dibuat Ismail, ya itu Pak. Iya, domba. Iya, itu syarat. Pink juga. Kok ambilnya pink sih? Saya boy. Iya, ini. Kok ambilnya pink, Pak? Mau dibawa instan? Dibawa pulang ke rumahnya. Saya bawa ini yang apa pulang? Waalaikumsalam. Nah, sampai Ustadznya keluar masih ini. Alhamdulillah, kemarin nggak kerekam. Iya, keluar. Oh, nggak kerekam. Iya. Kan udah